Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reddy Supriyadi dengan NIM F1F1 22193 dari ruang R006. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengantar sistem informasi. Dengan dosen pengampunya adalah Pak Tri Suratno, Eskom M.Com. Materi ini memiliki judul Sistem Pendukung Keputusan. Saya dari kelompok 9 dan untuk nama anggotanya yang pertama sebagai saya sendiri, Reddy Supriyadi, yang kedua adalah Taufik Hidayat. Yang dimaksud sistem pendukung keputusan atau disingkat sebagai SPK merupakan bagian dari sistem informasi yang berbasis komputer maupun berbasis pengetahuan dan kecerdasan yang digunakan untuk mendukung pengambilan suatu keputusan di organisasi. SPK atau sistem pendukung keputusan yang bisa dibilang juga sebagai sistem komputer yang beroperasi untuk mengelola data menjadi sebuah informasi dalam mengambil keputusan. Bagian pertama, pendukung keputusan dalam bisnis. Tingkat pengambilan keputusan manajemen ada 3. Yang pertama adalah manajemen strategis, yang kedua manajemen taktis, yang ketiga manajemen operasional. Manajemen strategis memiliki arti umumnya Dewan Direksi dan Komite Eksekutif yang terdiri dari CEO dan eksekutif atas pengembangan tujuan umum organisasi, strategi, kebijakan, dan tujuan sebagai bagian dari proses perencanaan strategis. Yang kedua, manajemen operasional. Anggota mandiri atau manajemen operasional mengembangkan rencana jangka pendek seperti jadwal produksi mingguan. Dan yang ketiga adalah manajemen taktis. Semakin banyak praktisi bisnis dalam tim mandiri serta manajemen unit bisnis yang mengembangkan rencana jangka pendek dan jangka menengah, jadwal dan anggaran, serta menentukan kebijakan, prosedur, dan tujuan bisnis untuk subunit mereka di perusahaan. Tren pendukung keputusan. Cepat perubahan perkembangan. Ini mau buat video. Tren pendukung keputusan. Cepatnya perubahan perkembangan teknologi informasi seperti hardware komputer dan paket software, jaringan klien atau server, dan versi komputer jaringan dari software DSS atau IIS membuat pendukung keputusan tersedia bagi manajemen tingkat bawah serta bagi individu non-manajerial dan tim mandiri dari tim praktisi bisnis. Pertumbuhan ekstranet dan internet korporat serta internet telah mempercepat pengembangan dan penggunaan informasi, kelas eksekutif, dan alat software pendukung oleh manajemen dari tingkat yang lebih rendah dan oleh individu dari tim praktisi bisnis. Pemrosesan analitis online. Pemrosesan analitis online dapat dilibatkan pengguna server khusus dan database multidimensi atau OLIP menyediakan jawaban yang cepat untuk permintaan yang rumit yang diajukan oleh manajer dan analis dengan menggunakan software OLIP berbasis web dan tradisional. Beberapa pemrosesan analitis online yang melibatkan operasional analitis data yaitu yang pertama konsolidasi, melibatkan pengumpulan data. Yang kedua adalah penggalian. OLAP dapat bergerak ke arah kebalikan dan secara otomatis menampilkan rincian data yang telah dikonsolidasi. Yang ketiga adalah pengirisan dan pemotongan. Pengirisan merujuk kepada kemampuan untuk melihat database dari berbagai sudut pandang. Sistem pendukung. Sistem pendukung memiliki berbagai macam tipe. Yang pertama adalah model analitis, yang kedua database khusus, yang ketiga penilaian dan pandangan pembuat keputusan,
Yang keempat, proses permodelan berbasis komputer yang interaktif untuk mendukung pembuatan keputusan bisnis yang semi-struktur dan tak terstruktur. Komponen DSS. Sistem pendukung keputusan tergantung pada basis model dan database berbagai sumber daya sistem yang vital. Basis model DSS adalah komponen software yang terdiri dari model-model yang digunakan dalam rutinitas komputasional dan analitis yang secara otomatis menyatakan hubungan antar variabel. Basis data dapat mencakup model-model dan teknik analitis yang digunakan untuk menyatakan hubungan yang jauh lebih kompleks. Paket DSS dapat mengombinasikan komponen model untuk membuat model terbaru yang mendukung jenis keputusan tertentu. Penggunaan sistem pendukung keputusan. Penggunaan sistem pendukung keputusan melibatkan proses modelan analitis yang interaktif. Jadi mereka tidak perlu menentukan kebutuhan informasi mereka di depan, melainkan mereka menggunakan DSI untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan untuk membantu mereka menentukan keputusan itu. Itu adalah inti dari konsep sistem pendukung keputusan. Dan ada beberapa jenis dari sistem permodelan analitis. Yang pertama adalah analisis jika atau maka. Yang kedua, analisis sensitivitas. Yang ketiga, analisis pencarian sasaran, dan yang terakhir, yang keempat adalah analisis optimisasi. Sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif atau Executive Information System (EIS) adalah sistem informasi yang menggabungkan berbagai fitur sistem informasi manajemen dan sistem pendukung keputusan. Tujuannya adalah menyediakan akses informasi yang mudah dan cepat kepada eksekutif tingkat atas mengenai faktor-faktor penentu keberhasilan perusahaan, yaitu faktor-faktor utama yang penting untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Fitur EIS yang pertama disesuaikan dengan keinginan eksekutif yang menggunakan sistem tersebut. Yang kedua, Hyperion mempunyai kemampuan menggali informasi dengan cepat, analisis tren, dan pelaporan pengecualian. Portal pengusaha dan pendukung keputusan. Portal informasi perusahaan adalah interface berbagai web dan perpaduan antara SIM, DSS, EIS, dan teknologi lainnya, yang memberikan pemakaian internet dan pemakaian extranet tertentu untuk mengakses berbagai layanan dan aplikasi bisnis internal dan eksternal. Stoff Parjanion. Untuk manfaat bisnis dari portal informasi perusahaan mencakup penyediaan informasi yang lebih selektif dan spesifik bagi pemakai bisnis, penyediaan akses yang mudah ke sumber daya situs web intranet perusahaan, penyediaan berita bisnis dan industri, dan penyediaan akses yang lebih baik ke data perusahaan untuk pelangganan pemasok atau mitra bisnis tertentu. Sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen sebagai teknologi informasi untuk membantu mengumpulkan, mengatur, dan saling berbagi pengetahuan bisnis di dalam organisasi. Portal informasi perusahaan adalah jalan masuk ke intranet korporat yang bertindak sebagai sistem manajemen perusahaan. Portal pengetahuan perusahaan memainkan peran yang penting membantu perusahaan menggunakan internet mereka sebagai sistem manajemen pengetahuan untuk berbagi dan menyebar pengetahuan yang dapat mendukung keputusan pengambilan bisnis oleh manajemen dan praktis bisnis. Bagian 2. Teknologi kecerdasan artifisial dalam bisnis. Kecerdasan AI dalam bisnis dan AI. Aplikasi berbasis AI digunakan dalam distribusi dan penelusuran informasi, penambangan basis data, desain produk, manufaktur, inspeksi, pelatihan, pendukung pemakai, perencanaan operasi bedah, penjadwalan sumber daya, dan manajemen sumber daya yang rumit. Gambaran umum kecerdasan artifisial
Yang pertama adalah kecerdasan artifisial adalah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasarin oleh ilmu-ilmu. Tujuan AI adalah mengembangkan komputer yang dapat berpikir serta melihat, mendengar, berjalan, berbicara, dan merasakan sesuatu. Aplikasi komersial AI ada 4, yaitu pendukung keputusan, penelusuran informasi, realita virtual, dan robotik. Jaringan saraf. Jaringan saraf adalah sistem komputasi yang dibuat mirip dengan jaringan otak dari elemen pemrosesan yang saling berhubungan yang disebut dengan neuron. Jaringan saraf akan mengubah kekuatan interaksi antar elemen pemrosesan dalam menanggapi pola-pola yang berubah-ubah pada data dan hasilnya. Sistem fuzzy logic. Sistem fuzzy logic merupakan metode penalaran yang mirip dengan penalaran manusia karena memungkinkan perkiraan nilai dan inferensi dan data yang tidak lengkap atau bermakna ganda tidak mengandalkan pada data yang jelas seperti pilihan binari. Algoritma genetis. Algoritma genetis merupakan aplikasi berkembang dari AI. Sumber algoritma genetis menggunakan teori Darwin atau yang paling kuatlah yang dapat bertahan hidup. Pengacakan dan fungsi matematika lainnya untuk mensimulasi proses evolusi yang dapat menghasilkan solusi yang lebih baik terhadap masalah. Software algoritma menggunakan peraturan proses matematis yang menentukan bagaimana kombinasi komponen proses atau langkah-langkah yang dibentuk. Realitas virtual atau bisa dibilang VR. Realitas virtual merupakan realita yang disimulasikan oleh komputer dan bidang AI yang berkembang pesat yang berasal dari usaha untuk membangun interface komputer manusia multisensor yang lebih alami dan realitas. Realita virtual mengandalkan alat input atau output multisensor. Computer Aided Design atau CAD adalah aplikasi VR yang memungkinkan arsitek dan desainer untuk mendesain dan menguji model 3D elektronik dari produk dan struktur dengan memasukkan model dan menguji, menyentuh, dan memanipulasi bagian-bagian dari semua sudut. Agen cerdas. Agen yang cerdas adalah wakil software bagi pemakai akhir atau proses yang memenuhi suatu kebutuhan atau aktivitas. Agen yang cerdas atau robot software atau bot adalah sistem informasi berbasis pengetahuan untuk tujuan yang khusus, menyelesaikan tugas-tugas khusus untuk pemakai. Pemrosesan analisis online. Agen interface pemakai. Yang pertama adalah tutor interface, yang kedua agen presentase, yang ketiga agen navigasi jaringan, yang keempat adalah agen permainan peran. Agen manajemen informasi. Agen yang pertama adalah agen pencari, yang kedua adalah pialang atau broker informasi, yang ketiga adalah saringan informasi. Mengembangkan sistem pakar. Cara termudah untuk mengembangkan sistem pakar dengan menggunakan kulit luar sistem pakar sebagai alat pengembang. Kulit luar sistem pakar merupakan paket software yang terdiri atas sistem pakar tanpa intinya, yaitu basis pengetahuannya. Rekayasa pengetahuan. Teknis pengetahuan merupakan profesional yang bekerja dengan para pakar untuk menangkap pengetahuan fakta atau mengatur yang mereka miliki. Teknik pengetahuan dan ahli ranah dapat memodifikasi basis pengetahuan, kemudian menguji ulang sistem mengevaluasi aslinya. Studi kasus Ben dan Jerry dan G. Plastic. Nilai bisnis dari kecerdasan bisnis. Apa yang disebut dengan kecerdasan bisnis? Mengapa sistem BI menjadi aplikasi bisnis TI yang paling populer? Kecerdasan bisnis adalah seperangkat proses, arsitektur, dan teknologi yang mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna, yang mendorong tindakan bisnis yang menguntungkan. Software BI dapat membantu perusahaan melalui tampilan dan analisis data untuk membantu perusahaan dalam memahami kondisi, tantangan, dan juga peluang pasar sehingga disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau instansi.
Apa nilai bisnis sistem kecerdasan bisnis Ben dan Jerry? Apakah sistem BI merupakan mereka adalah SIM atau DSS? Nah, nilai bisnis pada kecerdasan Ben dan Jerry adalah ketika manajer perusahaan ingin mengetahui, misalnya, rasa apa yang paling banyak terjual bulan lalu, software BI harus mengumpulkan data-data yang relevan dari data mart yang tepat. Lalu software BI akan mengelolanya, menganalisisnya, menerjemahkannya, dan memberikan jawaban. Jadi karyawan hanya melihat bagian akhirnya saja. Pertanyaan studi kasus. Sistem BI yang mereka gunakan adalah SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Karena ketika manajer pemasaran ingin mengetahui contohnya rasa apa yang paling banyak terjual bulan ini, maka software tersebut akan mengumpulkan data yang relevan dari data mart yang tepat untuk diolah lagi, dianalisisnya lagi, dan menerjemahkannya dan memberikan jawaban. Maka karyawan mereka hanya melihat hasil akhirnya saja. Apakah manfaat dari batasan kokpit digital DGA plastik? Apakah ini merupakan contoh SIM dan DSS? Manfaat dari kokpit digital pada sistem lama yang memerlukan lusinan analisis untuk mengompilasi informasi dan mengirimnya ke jalur dashboard serial telah merampingkannya menjadi 6 dan membantu memberikan data terbaru dari penjualan dan operasional yang diperlukan oleh manajer dengan cepat. Tadi merupakan isi dari PPT saya. Saya mohon maaf jika salah kata atau presentasi saya kurang bagus. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.